Puji Tuhan, malam hari ini kita tetap bersuka cita ya. Yang penting kita masih bisa bertatap muka loh, ini loh muka kita ya. Haleluya ya. Ini Mary sudah lama nggak kelihatan, muncul kembali, puji Tuhan nih anak mami yang tercinta. Mulai dari mami dulu pelayanan ke desa-desa masih muda ya, sama Mary yang masih muda, lebih muda lagi ya. Mary kan masih muda sekarang. Oh, haleluya. Ya, puji Tuhan semuanya, juga Bu Hani, nanti Bu Hani yang mau bersaksi ya. Kita dengar kesaksiannya di mana dia kehilangan seorang anak yang dikasihnya udah dipanggil oleh Tuhan kemarin ya. Tapi dia bersekutu bersatu dengan kita untuk bersaksi. Puji Tuhan ya. Malam hari ini kami serahkan kepada Ibu Pendeta, yaitu Kristiana Hafari SE dari Semarang ya, dari apa tuh, lupa aku nih bilang kerajaan Allah apa tuh, bukan keluarga dari kerajaan surga. Keluarga kerajaan surga, iya ya, keluarga kerajaan surga di Semarang ya, dan juga host dipegang oleh Ibu Dr. Novi. Haleluya. Kami serahkan kepada Dr. Novi. Ya. Silakan dokter diputar rekamannya. Apa doa pembuka dulu ya? Doa pembuka Mary ya. Ya, Bu Chan. Ya, silakan Oma. Ya, terus baru itu aja dengerin ya. Yuk Mer, doa pembuka Mer. Oke, mari Yes. kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Jika malam hari ini kami masih mendapatkan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah di Zoom ini, kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tuhan, biarlah malam hari ini setiap kami boleh mendapatkan berkat dari puji-pujian, berkat dari firman Tuhan, juga ada yang mau bersaksi, boleh menguatkan setiap iman kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Oma Sita yang dengan setia selalu membimbing kami di dalam Zoom setiap hari Rabu. Kami percaya Tuhan, walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi kami semua rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami membuka ibadah Zoom ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita serahkan kepada tim dari Ibu Pendeta Ana, yaitu Dr. Novi, silakan. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan, penuhi kami, biar roh-Mu memenuhi kami, menguasai setiap sel kami Tuhan. Biar kami belajar lebih intim dengan Engkau, biar kami belajar untuk mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan, ajari kami, tolong kami dekat kepada-Mu. Tuhan, kami tahu Kau Allah yang setia, kami tahu Kau Bapa yang baik, sungguh teramat baik. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Belum dengar suaranya ya. Terus keluar kok, Mam, suaranya kok dengar kok, Mam.
kita turut puji Tuhan dengan lagu ini ya.
Iya, Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman, ada yang mau kesaksian, ya. Kesaksian dulu ya, Mama Sinta. Ya, silakan yang mau Silakan. kesaksian. Ya, Bu Ani, Ya, ya dengar ya. silakan bersaksi, Bu Ani. Ya dengar Bu Cinta. Dengar Bu. Ya, Dengar, dengar. ya saya sangat berterima kasih sama Tuhan yang selama ini selalu melindungi saya karena anak saya yang sangat mencintai saya sudah pulang ke rumah Bapak dan sekarang dia di rumah Bapak sudah gak merasakan sakit-sakit badannya semua. Karena dia sebelum pulang itu dia sudah reaksinya waktu di rumah sakit itu sudah pamitan. Ayo pulang, aku pulang, aku pulang. Sore hari itu dia teriak-teriak, pulang, pulang. Kita kan nggak ngerti. Terus dokternya saya panggil, dok ini bagaimana dok kok teriak-teriak? Iya sebetulnya ini mau saya masukkan ke ICU. Tapi tak lihat kondisinya kok sudah nggak memungkinkan ya. Ya ibu sabar aja. Mungkin nggak lama lagi dia pergi. Jadi saya di situ terus nunggu anak saya. Terus akhirnya jam 12.04 dia menghembuskan napasnya yang terakhir, dipanggil sama Tuhan. Nah, terus waktu kan langsung memang sudah saya rencanakan. Kalau dia menghembuskan nafas terakhir, biar aja di rumah sakit. Jadi tidak digodong-gotong. Terus saya bilang gitu sama dokternya. Terus katanya dokter, oh ya baik. Berarti ini maksudnya ibu ini sudah diberkati sama Tuhan kok. Sudah diterima. Rencananya ibu apa? Apa aja itu sudah dikabulkan sama Bapak Ibu. Nah, terus gitu saya bawa ke Adiasa itu, saya sudah tidak punya pikiran apa-apa. Terus anak saya lagi tanya, ini Mami mau berapa hari di sini nih? Ya saya bilang ini, ya nggak lama-lama lah. Sudah Minggu masuk, terus Senin, Selasa saya kremasikan aja. Saya bilang apa gitu sama anak saya. Saya kan bilang nih, nggak urung loh, sudah nggak ada keluarga yang jengkuk, saya bilang itu. Sudah ada teman. Terus anak saya lagi bilang gini, mau pesan kursi untuk berapa orang? Itu paling sedikit 50 loh, Mi. 50 kebanyakan. Loh, itu paling sedikit, Mi, katanya. Ya anak saya. Tak pikir nggak ada teman, nggak ada yang datang gitu loh. Pikir saya ya sudah begitulah. Terus akhirnya penutupan peti itu, jadi saya ini kan langsung hari Minggunya itu pesan peti, terus petinya datang, makanya langsung saya tutup peti. Ada pendeta dari Betani, soalnya anak saya kan anak Betani. Nah, terus kita didoakan. Pikir saya kamu gini, sudah tapi tidak ada yang datang paling. Nggak taunya sebentar lagi banyak tamu. Terus malam itu sampai kursinya nggak cukup. Terus anak saya lagi gini, tak tambahin kursi loh ya. Ya tambahnya jangan banyak-banyak. Tambahin meja.
berdua aja, saya bilang gitu. Masih nggak cukup saya ini. Ya sudah terserahlah. Apa katamu tambah kursi lagi? Tidak apa-apa, biar mereka itu bisa duduk enak. Maksud saya kan sesederhana mungkin itu. Nggak taunya, tahu-tahu ada orang murid ngirim itu makanan itu dikirim mereka semua, kue-kue. Sampai teman saya itu sampai heran. Loh, kamu itu katanya mau sederhana, kok mewah gini kuenya? Terus saya bilang ini, loh ini saya enggak pesen kok. Tahu-tahu ada kue ini datang. Mereka alasannya dari orang tua murid. Minuman juga dari orang tua murid. Kok katanya, kok royal sekali ya orang tua murid. Ya nggak ngerti. Anakmu itu sebagai apa? Hanya sebagai guru. Guru apa ya? Guru matematika. Iya, tapi kok orang tua muridnya kok seroyal ini ya sama anakmu. Ya enggak tahu. Itu kan dari Tuhan, saya ini bilang gitu. Sampai waktu penutupan itu juga gitu. Makanan itu enggak kurang-kurang. Semua dari orang tua murid sama. Saya ini sampai heran sekali. Aduh kok puji Tuhan ini. Anak saya meninggal kok nggak sampai memalukan. Pikir saya, aduh saya ini mungkin nggak ada teman. Anak saya ini mungkin juga nggak ada tamu. Ya sangat memalukan nanti kalau ini ngubur juga malu. Nggak taunya justru hari terakhir itu saya ini sama tamu-tamu kan disuruh pulang. Pulang aja Bu. Ibu itu kelihatannya lelah sekali loh. Jalannya juga sudah nggak bener. Nah, untungnya kok pas itu tetangga yang depan rumah saya itu datang. Terus dia bilang gini, sama saya aja tante pulangnya. Kita kan depan rumah. Oh iya kebetulan. Terus anak saya laki bilang gini, kok enggak bilang sama aku Semi, kan tak antar no pulang. Oh ini depan rumah kok saya bilang. Oh ya sudah. Tak bilang gini, nanti kalau kamu pulang antar mami, tamunya juga pasti nanyai kamu. Terus sungguhan, saya pulang untuk istirahat sebentar itu, mereka tamu-tamu itu semua pada nanyai saya. Terus cucu saya bilang gini, Oma lagi apa di rumah? Ya lagi istirahat. Oh masih capek tak? Iya, saya bilang gitu. Jadi cucu saya juga nggak berani manggil saya. Tapi perasaan saya kok nggak enak ya. Terus saya diem-diem itu ngajak suster yang merawat suami saya. Langsung saya ajak ke sana. Sungguhan ada di sana itu rumah dukanya itu penuh sesak. Semua pada nyariin saya. Pengen tahu mamahnya. Semua pada tanya gitu. Ya untung saya bisa datang waktu itu untuk nemuin mereka. Ya begitulah kesaksian saya. Saya juga berterima kasih sama Tuhan. Tuhan itu sudah membuat keadaan saya nggak malu, malah jadi luar biasa. Terima kasih untuk Bu Sinta dan ibu-ibu semuanya yang telah mendengarkan kesaksian saya. Amin. Sudah Bu, amin Bu. Puji Tuhan. Iya. Luar biasa ya. Iya. Ibu Hani luar biasa. Tuhan yang luar biasa di dalam Tuhan yang luar kehidupan biasa. Ibu Hani. Iya, haleluya. Nah, manusia tidak berdaya ya, tapi Tuhan lah. Karena Iya, saya juga nggak percaya kalau iman Tuhan. terlalu banyak tamunya segitu. Iya, Saya sudah haleluya. nggak ada tamu. Iya, puji Tuhan ya. Lanjut yuk kita mau masuk dalam firman Tuhan ya. Kita serahkan kepada Bu Pendeta, Bu Ana. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kesaksian Ibu Hani. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kekuatan yang luar biasa, penghiburan
yang Kau berikan kepada Bu Hani dan seluruh keluarga besarnya Tuhan Yesus. Ya. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa putrinya sudah bersama dengan Engkau di dalam kerajaan Amin. surga, sudah bersukacita, memuji, memuliakan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan berikan kekuatan kepada Ibu Hani untuk terus melanjutkan aktivitas sehari-harinya, terus memuji, memuliakan nama-Mu dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan. Buatlah kami pandai, cerdas, hikmat-Mu turun atas kami sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Kami mengikat setiap yang bukan dari Tuhan, yang mengganggu fokus kami patahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk semua sinyal terhubung semuanya dengan baik, tidak ada gangguan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, shalom semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu lalu, bahwa pikiran kita ini menentukan hidup kita, ya. Pikiran kita ini menentukan hidup kita. Jadi itu dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Atau kalau yang di versi mudah dibaca, ayatnya berkata begini, di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu menentukan kehidupanmu. Oke, jadi setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita dengar, baik dari hamba Tuhan manapun maupun waktu kita belajar sendiri, saya belajar untuk meresponi yes, amin. Gitu ya. Sehingga apapun yang saya kerjakan, apapun yang menjadi cetakan pikiran saya dicetak oleh firman Tuhan. Nah, ketika saya mulai mendisiplinkan pikiran saya kepada firman Tuhan, maka ada begitu banyak hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Ya, salah satunya adalah terhubung dengan Tuhan, dan lewat hidup saya yang sudah mulai dicetak di dalam firman Tuhan, menghadirkan realita Tuhan bagi orang-orang yang bertemu dengan saya. Dan saya harap Bapak Ibu yang mengikuti Zoom malam hari ini juga mengikuti apa yang sudah saya alami. Ya. Jadi di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu menentukan hidupmu. Nah, kerajaan surga itu selalu menginginkan kerjasama dari orang-orang yang sudah dipilihnya. Sekali lagi, kerajaan surga itu selalu menginginkan adanya kerjasama dari orang-orang yang sudah dipilihnya. Kita semuanya adalah orang-orang yang sudah dipilih. Kita kenal ayat di 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, ini adalah ayat yang sangat penting. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, perhatikan bahwa 1 Petrus 2 ayat 9 ini, ketika kita sudah dipilih, kita dijadikan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, kita dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Tetapi Bapak Ibu, apabila pikiran kita belum dimerdekakan oleh firman Tuhan, ya, pikiran kita isinya perkara-perkara duniawi, pikiran kita isinya emosi negatif, pikiran kita isinya kedagingan, kita membuka portal alam maut lewat pikiran kita, maka kita tetap ada di dalam kegelapan meskipun kita percaya sama Yesus Kristus. Saya ulang ya.
Ada banyak anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Banyak sekali. Orang percaya sama Yesus itu banyak sekali. Tapi mohon maaf, pola pikirnya itu masih pola pikir lama. Cara berpikirnya itu masih cara berpikir orang-orang yang dikuasai oleh kedagingan, oleh emosi negatif, oleh pikiran-pikiran negatif. Sehingga mereka tetap di dalam kegelapan. Betul ya? Masih memikirkan, kenapa ya kok aku nggak disapa sama Oma Sinta ya? Yang lainnya disapa sama Oma Sinta kok aku enggak ya? Gitu. Itu kan masih baper-baper kayak gitu ya. Kenapa ya tadi gembalanya kok nggak salami aku, nggak kasih senyum aku ya? Padahal memang Bu Gembalanya lagi repot sekali ya kan? Nah, contoh-contoh kecil seperti itu menunjukkan bahwa pola pikirnya, paradigmanya, caranya memandang itu masih pakai pola pikir yang lama. Orang-orang yang seperti itu tetap tinggal di dalam kegelapan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa berfungsi sebagai imamat yang rajani. Menjadi penengah antara orang berdosa dengan Tuhan. Menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka berpikir bahwa hamba Tuhan itu ya pendeta, ya majelis, ya orang-orang yang dibilang nabi. Ya. Padahal kita semuanya orang-orang yang sudah keluar dari kegelapan masuk dalam terangnya ajaib, kita semua adalah imamat yang rajani. Kalau kita baca di Roma 6 itu bicara bahwa dulu memang kamu hamba iblis. Majikanmu iblis, engkau melakukan perkara-perkara kedagingan. Tetapi sekarang engkau adalah hamba kebenaran. Engkau adalah hamba Allah. Gitu ya. Tapi walaupun kita sudah dibilang kau ini sudah dipindahkan dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, pola pikirnya masih pola pikir yang lama. Jadi paradigmanya belum berubah. Oleh karena itu, dia tidak berfungsi dengan baik seperti yang Tuhan mau. Padahal kerajaan surga itu selalu menginginkan kerjasama dari orang-orang yang sudah dipilihnya. Makanya ada ayat yang berkata, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Satu orang saja di dalam keluarga itu yang sudah terhubung dengan ruang tahta, terhubung dengan Bapa di surga. Satu orang saja. Dia mau berfungsi sebagai baitah, dia mau berfungsi sebagai sahabat Allah, sebagai anak Allah, sebagai mempelai Kristus. Dia berfungsi dan mengerti jati dirinya, maka sebetulnya dia membawa realita Tuhan di dalam keluarga itu. Walaupun seluruh keluarganya belum diselamatkan, belum mempercayai Yesus. Tapi ketika ada satu orang yang mau mati terhadap dosa, ya, dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, maka sebetulnya dia membawa realita Tuhan, dan firman satu orang bertobat seluruh keluarga diselamatkan itu akan terjadi. Kita buka di Roma 6 ayat 11. Ya, nanti saya akan kembali ke 1 Petrus 2 ayat 9. Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ya, cara pandang atau paradigma atau cara berpikir bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini buat saya menjadi ayat hafalan. Sehingga ketika saya mulai mau berbuat dosa lewat perasaan saya, lewat pikiran saya, ayat ini nongol karena saya sudah mendownloadnya, ya, atau menghafalkannya, ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Cara pandang, ya kan? Cara berpikir
bahwa kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tapi banyak anak Tuhan, mereka melakukan pembiaran akan dosa. Sakit hati disimpan sampai berbulan-bulan. Ketemu sama orang yang menyakitinya, melengos. Melengos itu buang muka. Ya. Secara mulut dia ngomong sudah mengampuni, aku sudah mengampuni kok. Tapi kalau ketemu itu mencoba untuk tidak bertatapan muka, ya kan? Itu kelihatan bahwa dia belum mengampuni. Sebetulnya ya, banyak orang tidak sadar bahwa itu pun dosa. Ya kan? Karena kan dia tidak mengampuni. Nah, orang-orang seperti itu masih memiliki cara pandang manusia lama. Betul ya? Cara pandang manusia lama. Padahal cara pandang manusia yang baru adalah kamu mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Waktu kita punya cara pandang seperti ini, ya, maka kita bisa bekerja sama bagi kerajaan surga menjadi imamat yang rajin. Saya mau cerita sedikit tentang pelayanan yang saya kerjakan ya, Bapak Ibu. Ketika saya mulai mempelajari firman tekun, mencoba mengerti apa yang dimaksud Tuhan itu dengan semua firman-Nya. Tuhan, Engkau menginginkan kerjasama. Aku mau kerjasama yang kayak apa sih Tuhan? Engkau pengen aku mengerjakan apa sih Tuhan? Yang Tuhan panggil saya awal-awal adalah mendamaikan antara orang yang berdosa dengan Bapa di surga. Caranya bagaimana? Saya pakai ayat ini. Bahwa kamu adalah imamat yang rajani. Imam yang tinggal di dalam kerajaan surga. Engkau seorang yang sudah ditebus dari dosamu. Dan engkau menjadi suci kudus tahir. Engkau memiliki cara pandang sesuai dengan kerajaan surga. Maka engkau bisa mendamaikan antara orang yang berdosa dengan Tuhan. Dengan cara apa? Mendoakan pada waktu orang-orang mau meninggal. Jadi berkali-kali saya ini dipanggil untuk, saya dengan tim ya, dengan teman-teman yang di KKS itu dipanggil untuk melayani orang-orang yang mau meninggal. Dan biasanya kami kan ada tim yang punya karunia penglihatan ya. Dan ketika roh orang itu keluar, banyak ceritanya macam-macam. Ada yang langsung diseret sama iblis. Karena apa? Ada perjanjian yang belum dia batalkan atau karena dia memang memiliki dosa yang ya tidak terampuni gitu loh. Jadi belum sempat untuk dilayani, tetapi dosanya itu sudah membuat murka Tuhan dan memang itu diseret sama roh maut. Ada yang begitu rohnya keluar dari tubuhnya itu nangis bingung, ya kan? Bingung. Terus kami berdoa, kami mendoakannya, kemudian Tuhan kami taruh, saya sebut nama orang tersebut, kemudian kami minta Tuhan pelayanan malaikat supaya membawa ibu ini naik ke dalam kerajaan surga. Jadi hal-hal seperti itu yang kami kerjakan. Dan itu berulang kali terjadi dan juga pelayanan-pelayanan di lapas-lapas di mana ketika lapas itu ya Bapak Ibu ya, saya melayani di lapas-lapas itu Nusa Kambangan, Salemba, kemudian Gedung Pani, kemudian nanti bulan Maret tanggal 14 itu dari lapas Lampung itu meminta kami untuk melayani onsite. Ada kami kan tinggal di Semarang ya, Semarang, Jakarta itu mereka meminta kami untuk melayani onsite. Karena apa? Menurut mereka bahwa apa yang disampaikan pelajaran-pelajaran itu membuka wawasan mereka. Yang tadinya itu nggak paham tentang firman. Bapak Ibu kalau ketemu orang-orang di lapas ya, ketika kita sampaikan firman, kita ini kayak ngomong dengan tembok. Ya, kita ini kayak ngomong dengan orang yang ya kan? Karena mereka apa? Kecetak dengan pola pikir yang lama. Bahkan
rata-rata mereka itu membaca firman karena masuk lapas, ya, karena masuk penjara. Karena ada ibadah, mereka baru ngerti, oh ternyata kasih itu seperti ini loh, gitu kan ya. Oh saya baru mudeng, gitu. Jadi seperti kita ini bicara dengan tembok. Jadi kita harus benar-benar membawa gada besi, kita benar-benar harus membawa pedang, yaitu firman Tuhan untuk menghancurkan pola pikir yang lama dari orang-orang yang ada di lapas. Ya, kalau kita hanya membawa firman-firman yang lembut-lembut, mereka pasti tidur. Mereka pasti tidur. Dan bahkan ya, saya itu melayanan onsite di salah satu lapas itu. Bisa-bisanya loh, di dalam lapas itu, di dalam gereja itu mereka bawa vape itu loh. Kan duduk di paling belakang kan nggak kelihatan ya. Bawa vape terus, ya begitulah keadaan di sana. Jadi kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang bekerja sama dengan kerajaan surga, membawa terang bagi mereka. Ya, lah kalau kita sendiri masih punya cara berpikir yang lama, kita sendiri belum diselamatkan, ya toh? Masih punya cara berpikir yang lama, masih baperan, masih suka tersinggungan, masih suka sakit hati, itu kan berarti masih manusia lama toh. Belum dimerdekakan dari kegelapan kepada terangnya yang kecil. Bagaimana kita bisa menjadi imamat yang rajani? Jadi mari saya benar-benar mengundang Bapak Ibu semuanya memiliki cara pandang yang baru ya, supaya kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kerajaan surga. Matius 25 ayat 14 sampai 30, nggak usah dibaca, itu Bapak Ibu semuanya sudah kenal dengan ayat ini tentang perumpamaan talenta. Ada yang dikasih talenta 5 itu menghasilkan 10, ada yang dikasih talenta 2 menghasilkan 4, menghasilkan 2 jadi 4. Yang punya talenta 1 itu marah dan menganggap bahwa raja yang memberikan talenta tugas untuk melipat gandakan talenta itu adalah raja yang jahat. Nah, di akhir cerita dari perumpamaan tersebut, yang punya talenta 1 dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Pada waktu saya membaca itu, Tuhan itu berkata begini, talenta 1 itu bicara juga tentang keselamatan yang sudah aku berikan kepada mereka. Aku mengampuni mereka. Aku memberikan anugerah kepada mereka. Aku memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Tetapi mereka tidak memakai kesempatan itu dengan baik. Mereka marah dengan kondisi, ya. Ada banyak orang yang salah mengambil keputusan, ya toh, berhutang, ya, utang online, akhirnya dia dikejar-kejar sama debt collector. Udah gitu dia menjadi orang yang marah terhadap Tuhan. Kok Tuhan tidak tolong? Loh, padahal itu kan kesalahannya sendiri toh. Waktu dia mau mengambil keputusan untuk berhutang itu tidak nanya dulu sama Tuhan, ya toh? Langsung aja jebret, pokoknya jalan pintas. Aku butuh duit, aku butuh ini duitnya enggak ada, wah hutang online saja. Kan nggak nanya dulu sama Tuhan, nggak berdoa dulu. Tahu-tahu dia memutuskan sesuatu yang salah, akhirnya mereka harus berurusan dengan debt collector, akhirnya mereka harus menjual aset-asetnya, akhirnya mereka menjadi sangat miskin dan bahkan sama sekali tidak bisa mempertahankan kehidupan ekonominya dan marah dengan Tuhan. Saya diberitahu sama Tuhan, itu contoh orang yang diberi talenta 1 tapi marah. Ya, keselamatan itu harganya mahal sekali, dibayar oleh Yesus dengan nyawanya. Jadi mari siapapun kita ya yang sudah diselamatkan, milikilah cara pandang yang baru bahwa kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Nah,
siapa itu orang-orang yang punya talenta satu dikubur dan tidak dan mereka akhirnya dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap? Itu adalah orang-orang yang tidak bisa move on ya. Orang-orang yang terus melihat ke belakang, selalu menyalahkan orang lain. Ya, itu di Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18 itu firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal yang zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Orang-orang yang suka menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bersungut-sungut dengan hidupnya, selalu melihat ke belakang. Itu adalah orang-orang yang tidak bisa move on. Tuhan berkata, jangan ingat-ingat masa yang lalu. Orang-orang yang terus melihat masa lalu, terus melihat ke belakang, hidupnya tidak akan kemana-mana. Sementara Tuhan berkata, sudah jangan ingat-ingat yang masa lalu. Lihat ke sini, lihat ke depan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya kan? Kalau kita percaya sama Yesus kan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Ya kan? Dan Tuhan bisa membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Ya. Orang-orang yang pikirannya, nih kembali kepada pikirannya tidak bisa move on, itu tidak akan mengalami terobosan apapun. Ya. Yang kedua, siapa orang-orang yang kecewa dengan Tuhan, ya, dikasih talenta satu, tapi dia kecewa, marah, adalah orang-orang yang masih memakai paradigma yang lama, cara berpikir yang lama, ya, masih terus hidup di dalam dosa, masih menyerahkan anggota tubuhnya untuk senjata kelaliman. Nanti baca di Roma 6 ya, itu juga di Roma 6 ayat 11 tadi. Beginilah cara kamu memandang bahwa kamu sudah mati terhadap dosa. Jadi orang-orang yang masih terus berbuat dosa, mereka itu memiliki cara berpikir yang salah ya, yang akhirnya kehidupannya akan menjadi sangat melelahkan. Saya akan close dengan Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Jadi ayat yang kedua tadi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu menentukan hidupmu. Pikirkan perkara yang di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan tentang firman. Pikirkan tentang kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan. Pikirkan bahwa engkau sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Ya. Efesus 4 ayat 17. Ini ayat-ayat yang menolong Bapak Ibu semuanya untuk bisa memiliki pikiran yang diselaraskan dengan pikiran Kristus ya, diselaraskan dengan firman ya. Efesus 4 ayat 17 sampai 32 itu ayat 17. Itu tentang manusia baru ya. Manusia baru berarti memiliki cara pandang atau cara berpikir yang baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kan itu bicara tentang pikiran lagi toh? Pikiran yang sia-sia. Contohnya pikiran sia-sia apa? Jangan-jangan Oma marah sama aku ya.
Jangan-jangan Oma nggak sayang sama aku ya. Pikiran yang sia-sia. Jangan-jangan suamiku selingkuh ya. Pikiran yang sia-sia. Ya. Jadi hati-hatilah dengan pikiran kita. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi waktu pikirannya sia-sia, pengertiannya menjadi gelap dan menjadi bodoh. Yesus berkata, siapa orang yang bodoh? Dengar firman tapi tidak melakukan. Ya kan? Itu jadi orang bodoh. Ya. Kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ujung-ujungnya hatinya degil. Diomongi firman apapun dia tidak bisa mengerti. Perasaannya telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenarannya yang nyata di dalam Yesus. Terus ya, dibaca sendiri ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, ya kan? Kembali lagi bahwa manusia baru itu yang utamanya adalah roh dan pikirannya harus dibaharui. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan ya. Ada orang yang bisa ditelan oleh iblis, ada orang yang menelan maut di dalam kemenangan. Yang minggu lalu, pelajaran minggu lalu. Ya kan? Ada orang-orang yang menelan maut di dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai dengan 55 itu berkata, ada orang-orang yang menelan maut di dalam kemenangan. Tapi ada orang yang ditelan oleh iblis. Oleh karena apa? Dia membuka akses di pikirannya terhadap hal-hal yang negatif, yang itu bukan firman. Pikiran yang sia-sia. Ya. Dan itu artinya dia memberikan kesempatan kepada iblis. Ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaannya dengan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya bahwa kalau kita ini sudah menjadi manusia baru, cara berpikir yang baru, ada perubahan dari hidup kita. Dulu dia suka mencuri, dia sekarang bekerja keras dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dulu dia baperan, tersinggungan, sekarang dia hidupnya sukacita penuh dengan damai sejahtera dan dia menjadi pembawa damai. Ada perubahan yang dahsyat di dalam kehidupan orang tersebut. Ya. Ayat 29, jangan ada perkataan kotor. Ayat 30, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, geram, marah, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada perubahan dalam kehidupan orang itu ketika pola pikirnya sudah dicetak dengan paradigma atau cara berpikir yang baru. Amin. Jadi mari disiplinkan pikiran kita. Jangan memikirkan yang tidak penting, pikiran yang sia-sia. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas. Download firman, hafalkan firman. Biar firman ini mencetak pikiran kita. Waktu kita lagi diem, waktu kita lagi sendirian, enggak mikir yang aneh-aneh, tapi teringat kepada firman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, hari ini ada sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, halo, siapa yang mau tanya jawab boleh. Nanti dijawab oleh Ibu ya.
Silakan yang kurang mengerti atau mau tanya. Boleh yang Ya, seputar ini atau yang di luar boleh. yang di luar boleh. Oke. Nanti kalau saya nggak Apa bisa ya? jawab, Oma yang jawab. Roh Kudus. Hikmat ada ibu. Silakan, Bapak Ibu, yuk kita belajar firman sungguh-sungguh karena firman itu ketika kita belajar firman artinya bahwa ada iman yang selalu progres ya. Karena Yesus datang, adakah didapati iman? Iman berasal dari firman yang kita terus pelajari. Amin. Shalom, ada yang- Oma. Oke, Ana. shalom. Boleh bertanya ya? Ayo. Ya, oke. Ya. Ya, puji Tuhan. Aduh, saya tadi lupa Oma sudah 20. Aduh, dalam nama Yesus baru ingat. Oh, Puji luar Tuhan. biasa ya firman hari ini. Bu Ya, Ana, amin. pengalaman saya, karena saya mau cerita bahwa saya hidup di dalam rumah tangga yang berbeda ya, maksudnya saya Kristen, suami dan anak-anak Muslim. Ya. Tapi saya percaya dulu saya merasa bersalah banget. Tapi berjalan dengan waktu setelah saya lebih dekat lagi dengan Tuhan, saya banyak belajar bahwa memang mungkin keputusan saya untuk memilih yang berbeda, tetapi saya percaya bahwa ada jalan Tuhan buat kehidupan saya itu saya mencoba. Kemudian saya seringkali dulu itu berpikiran, aduh Tuhan, aku kok salah ya Tuhan, kenapa saya hidup dengan orang-orang yang berbeda begini. Tapi Tuhan ingatkan, di mata manusia saya bersalah. Saya ini, tapi di mata Tuhan itu seperti Tuhan mengingatkan lagi, kamu akan menjadi contoh bagaimana kasih Kristus. Ini saya juga ingin belajar bagaimana saya itu hidup di tengah-tengah mereka yang berbeda dengan ajaran saya. Saya ingin berbagi bahwa ini loh, apa yang menjadi ajaran Kristus itu saya ingin bagikan, dan supaya anak-anak dan suami saya ini bisa tahu. Minta tolong mungkin lebih lagi diberi pencerahan buat saya, Bu Ana. Iya. Ya. Coba Ibu buka di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Ayat 7 itu untuk suami, tapi ayat 1 sampai 6 itu untuk istri, ya. Ini Ibu pegang ya, Bu, karena apa yang Ibu alami itu Alkitab sudah menyediakan loh. Ya. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga, yaitu suamimu, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya kan? Suamimu akan dimenangkan oleh kelakuannya ibu. Ayat 2, jika mereka, yaitu suami ibu, melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, ya kan? Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Enggak usah nuntut suami untuk belikan ini, ono, ini, ono. Karena perhiasan yang dinilai oleh Tuhan adalah yang ayat 4 ini, Bu. Perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari ini loh. Roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Jadi ibu harus terus mengkondisikan rohmu lemah lembut. Roh yang lemah lembut itu mudah diajar sama Roh Kudus, Bu. Teachable. Mudah diajar, mudah ditegur oleh Roh Kudus. Itu lemah lembut. Orang yang keras itu biasanya kalau diomongin itu, aku memang sudah gini, cetakanku sudah begini, aku dari dulu segini. Itu orang keras hati. Ya, kalau orang yang lemah lembut itu ketika dia ditegur, dia akan, ya Tuhan, ampuni aku, ya. Dan sangat tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah,
Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Perlakukan suami ibu seperti Sarah memperlakukan Abraham, yaitu tuannya. Tunduk. Tapi di dalammu ini adalah roh Kristus, roh yang membangkitkan kehidupan dari suamimu yang di dalam kegelapan. Orang yang tidak di dalam Yesus itu rohnya gelap, Bu. Iya. Dia di dalam Iya. kegelapan. Ya kan? Ya kan? Itu di Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Tidak ada firman itu rohnya gelap. Nanti yang rekoso itu apa ya? Susah itu nanti kalau rohnya keluar atau dia sudah mulai dipanggil Tuhan dalam kegelapan yang paling gelap. Tapi ketika Ibu sudah sampaikan firman, tidak harus dikotbahi lewat perbuatanmu. Suamimu melihat engkau menjadi kitab yang terbuka. Suamimu melihat Yesus di dalammu. Ya kan? Dia melihat kasih, dia merasakan cinta. Itu artinya bahwa Ibu sudah menjadi bait Allah. Roh Allah diam di dalammu. Nah, roh Allah diam di dalammu itu kan berarti engkau membawa realita Tuhan. Realita Tuhan itu nanti yang akan menjamah Bapak. Dan ayat 1, tanpa perkataan engkau memenangkan suamimu. Amin. Saya pakai ayat ini untuk mengkonselingi hal-hal orang-orang yang sama seperti Ibu dan mereka mengerjakannya dan suaminya bertobat. Tuhan sudah sediakan ayatnya. Jangan khawatir. Tetap semangat ya, Bu. Kerjakan Ya, aja itu makasih, Bu Ana. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6 kerjakan. Ya, kerjakan. Ya. Makasih, Bu Ana. Puji Tuhan, luar biasa. Tambah lengket nanti ya, puji Tuhan. Puji Tuhan dengan lemah lembut pasti dimenangkan oleh Kristus ya. Yes. Haleluya. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Mantap. Ayo. Siapa? Ini kan tadi enggak di luar dari ini tema ini kan, tetapi bisa dijawab. Haleluya. Karena Roh Kudus yang bekerja. Saat ini Roh Kudus bekerja. Ayo bertanya. Nanti biar dijawab oleh Roh Kudus. Siapa lagi? Ya. Ya, shalom. Oke, puji Tuhan. Ya. Halo. Ya, terima kasih buat firman-Nya. Ya, benar ya. Pikiran kita lah yang menentukan hidup kita. Sebab itu, terkadang pun dengan anak-anak pun terkadang saya pribadi pun berpikir dulu. Terkadang lupa berpikir dulu baru bicara. Nah, pertanyaannya Bu Ana seperti ini. Saya itu ada teman, dia sedang hamil. Nah, dia yang pertama, hamil yang pertama kemarin, dia selalu pegang gunting. Habis itu anak dia lahir, dia pakai gelang-gelang yang dari itu, apa itu, ada pohon seperti tebu kecil itu ya. Akar-akar itu. Akar-akar. Jadi saya katakan seperti ini. Dia sudah ibu-ibu, mama apa ya? Mama Uco, kemarin waktu hamil, aku udah larang, nggak usah bawa gunting-gunting segala. Semuanya kita kalau udah milik Yesus, ya milik Yesus, sudah ditutup bungkus dengan darah Yesus. Nggak usah, Bu, apa kamu bawa gunting-gunting. Sampai di sininya dia buat di dalam sini. Nah, setelah lahir ini saya katakan, apa itu yang dipakai anakmu, gelang? Waduh, itu tidak penting. Kita udah serahkan dia sama Tuhan, udah. Tapi itu dia sama sekali tidak ada untuk mendengar atau bagaimana ya, kok kayak dia rasa seperti ini. Allah, banyak kakak ini orang dulu mamaku gini kok katanya, dari dulu nenek gini gitu. Nah, sekarang Bu Ana, pertanyaannya yaitu untuk menghilangkan hal-hal paradigma seperti inilah, itu masih hal kecil ya, tentang gunting dengan itu tadi di tangan baby itu, seperti itu. Karena saya akan sesering mungkin bertemu dengan dia seperti itu. Terima kasih, itu pertanyaannya Bu Ana. Ya.
Ibu Helen, setiap kali saya menasihati orang itu saya memakai firman. Jadi saya jarang berdebat dengan orang tersebut. Saya sampaikan firman itu berarti kan itu kan pedang roh, ya kan? Pedang roh itu akan menghancurkan setiap pola pikir yang salah di dalam dirinya. Jadi bukan saya sibuk memberi nasihat dengan kata-kata saya, tetapi saya pakaiin firman. Contohnya begini. Misalnya ya, yang tadi ya, temannya Ibu tadi kan. Kan kita ini sudah di dalam Kristus. Kalau kamu mempercayai adat istiadat dari nenek moyang, berarti kamu punya dua tuan, dua kepercayaan. Ya, percaya Yesus sama percaya kepada adat. Ya, nggak bisa begitu, nggak bisa ada mamon, nggak boleh ada berhala. Ya kan? Itu kan di Matius 6 ayat 24-25 tuh kamu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, ya kan? Yesus dan Mamon nggak bisa. Mamon itu bisa bicara apa saja tentang berhala. Nah, kalau Ibu pelajari di Galatia 4, nanti dikasih lihat di Galatia 4 ini. Ya. Galatia 4 ayat 8 sampai 9 itu bicara begini. Galatia 4 ayat 8 sampai 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah, huruf kecil ya. Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Allah itu bisa adat istiadat, bisa kepercayaan, bisa doktrin yang tidak selaras dengan firman Tuhan ya, yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, kamu udah percaya sama Yesus loh. Atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, kamu tuh udah dikenal Allah, ya kan? Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan dan masa-masa tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi ini kan ayatnya jelas ya Bu. Ya kan? Berarti kan dia balik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin tadi toh. Ya. Kepercayaan adat istiadat itu kan nenek moyang ya, roh-roh nenek moyang. Kembali kepada roh-roh yang pada hakikatnya itu bukan Allah. Saya akan buat dia mengerti lewat firman Tuhan. Nanti Bu, misalnya ya, dia kan apa sih? Mau cuman pakai gelang ini kok bawa-bawa firman kan gitu kan, mesti kan gitu kan. Tapi firman yang sudah kau tabur itu terngiang-ngiang, itu kan benih toh, benih ilahi toh. Aku sampaikan firman itu kan benih ilahi. Suatu saat itu Roh Kudus akan membuat dia mengingat kembali apa yang Ibu sampaikan. Percayalah. Tunggu waktunya. Nanti ya biasanya sih harus babak belur dulu kalau dia keras kepala. Dia harus babak belur dulu sampai akhirnya nanti nemuin Bu Helen untuk doakan saya dong, anak saya panas kejang. Lah ya itu karena percaya kepada roh-roh itu, gelang-gelang itu kan roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Gitu Bu, pakai ayat Bu. Makanya Ibu Helen harus hafal ayat Oke, ya, terima kasih. dan Bu. mengerjakan ayatnya ya. Firman-nya dikerjakan. Bagaimana kita mudah menghafal firman Tuhan adalah ketika firman itu sudah kita kerjakan. Maka mudah sekali kita untuk mengajarkan kepada banyak orang. Itu Bu Helen. Ya, oke, terima kasih buat Maju hambanya. terus, biarin aja Ibu dibilang kayak Bu Pendeta aja. Memang kita kan hamba Tuhan, bukan hamba setan kan? Oke, Oke. terima kasih buat hambanya, Bu Ana. Ya. Ada lagi? Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ini Oma sudah ini ya, sudah nggak gabung ya? Ada lagi? Kalau sudah nggak ada, kita tutup dengan doa syafaat ya. Tadi yang dapat tugas doa siapa ya?
Pak Derikson. Atau siapa? Halo? Tadi yang dapat tugas doa siapa ya? Sudah? Nggak ada Tadi pertanyaan lagi? tadi kita masuk sudah doa pembukaan Ibu. Jadi kita nggak dengar siapa tadi doa syafaat. Oke. Oke. Sudah nggak ada yang bertanya? Kalau sudah nggak ada yang bertanya, Pak Derikson doa lagi ya Pak ya, seperti minggu lalu ya. Doa syafaat ya Pak. Silakan Pak. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus merubah daripada pola pikir kami untuk ke depan dan tidak mengingat-ingat masa lalu Tuhan. Tuhan, walaupun begitu banyak yang mengecewakan, menyakitkan di masa lalu Tuhan, tapi kami harus berani Tuhan untuk melupakannya Tuhan, dan juga Tuhan dapat berlari-lari kepada tujuan di depan, itu panggilan surgawi Tuhan. Bahkan juga tentang talenta juga Tuhan, keselamatan yang sudah kami terima, kami dapat memberitakannya akan firman-Mu katakan, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, mulai dari keluarga kami, dari sekitar kami, bahkan juga sampai ke ujung bumi Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun ada kesempatan yang Kau berikan kepada kami, kepada orang-orang sakit, kepada orang-orang apapun Tuhan, di mana ada kesempatan, kami harus berani untuk memberitakan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Karena mungkin saja hanya sedikit kesempatan bagi orang itu untuk mendengarkan tentang Injil Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, Ibu Ana yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu, keluarga dan juga pelayanan yang dilakukannya saat ini Tuhan. Bahkan juga tambah-tambahkan kuasa urapan-Mu, berikan kekuatan kesehatan, Engkau menjagai kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu, bahkan semakin banyak orang-orang yang dimenangkan Tuhan, melalui pelayanannya, bahkan tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya akan terjadi dalam pelayanan daripada ibadah Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat malam hari ini Tuhan, dan kami berdoa untuk semuanya yang sudah hadir, bahkan yang sudah live juga Tuhan. Berdoa untuk Om Sinta Tuhan, yang memimpin daripada PD Okumenes segala suku bangsa ini Tuhan. Di masa tuanya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat Tuhan, menjadi teladan bagi orang-orang muda, di dalam kesetiaannya mengikut Engkau Tuhan. Berkati keluarga dan seluruh pelayanan yang dilakukan Tuhan, tambahkan kekuatan kesehatan Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa semuanya untuk yang hadir pada saat hari ini Tuhan, kami mendengarkan kesaksian dari Ibu Hani Tuhan, yang kami tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan daripada Ibu Hani Tuhan. Namun kami dapat melihat Bu Hani dapat hadir pada saat ini walaupun dalam keadaan terbaring Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sanggup membangkitkan yang sakit, menghidupkan yang mati, bahkan Lazarus yang sudah 4 hari juga sudah mati, Engkau sanggup membangkitkan Tuhan. Kami mohon Bapa mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan Bu Hani Tuhan, di keluarganya juga Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, segala bagian tubuhnya yang sakit Tuhan saat ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya loh bilur-bilur Engkau telah menyembuhkan Ibu Hani Tuhan. Kuatkan hatinya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Mampukan untuk menjalani semuanya Tuhan, biar penghiburan dari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Menguatkan Ibu Hani dan mengingatkan bahwa di dunia ini memang kami harus memikul salib kami masing-masing Tuhan, yang berarti bahwa kami
bukan hanya bersenang-senang dalam dunia ini, tapi kami memiliki penderitaan yang sama, walaupun dalam bentuk yang berbeda, tapi kami sama-sama harus memikul salib Tuhan dalam mengikut Engkau Tuhan. Karena dunia ini adalah tempat pembentukan kami, penyempurnaan kami Tuhan, untuk menjadi warga kerajaan Allah. Tuhan, kuatkan Ibu Hani Tuhan, dalam setiap yang dia alaminya, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah kesembuhan menjadi milik Ibu Hani dan terhibur Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan itu Ibu Nurce Tuhan, yang Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, berkati keluarga, berkati pelayanannya, kesehatan, bahkan juga kekuatan dan apa saja yang digumulin Tuhan pada saat ini dapat jawaban daripada Tuhan. Tolonglah Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Devi, kiranya Engkau memberkati dan dimanapun berada, Engkau berkati keluarga, Engkau berkati segala pergumulan, bahkan juga sebagaimana firman-Mu, jadikan juga menjadi saksi-Mu tentang keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Demikian juga Ibu Hana, Engkau memberkati dimanapun berada Tuhan, walaupun kami tidak saling kenal Tuhan, kami berdoa Engkau lain campur tangan dalam kehidupan Ibu Hana Tuhan, sehingga hamba-Mu ini Tuhan dapat Engkau pakai juga untuk menjadi alat dan saksi-Mu Tuhan, untuk memberitakan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan bagi keluarga dan juga bagi setiap orang Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Mary dan keluarganya dan pelayanannya, pekerjaannya, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Berkati juga Ibu Deborah Lim juga Tuhan, berkati dimanapun berada, nyatakan kuasa-Mu, memberkati dan juga menolong Tuhan apa saja yang digumulkan saat ini Tuhan. Engkau tolong Bapa, Engkau yang lebih tahu, sebab Engkau gembala kami yang agung Tuhan. Engkau yang mengerti tentang domba-domba-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kesaksian hidup daripada Ibu Deborah juga Tuhan, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, menerima Engkau Yesus, akan dia saksikan Tuhan kepada setiap orang. Kami juga berdoa untuk Bu Steny, dimanapun berada, kami mohon Bapa Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan juga Engkau memberkati setiap keluarga, bahkan juga pekerjaan pelayanan yang Kau percayakan kepadanya. Berkati juga Ibu Maria Listia Wati Santoso Putri Tuhan. Kau berkati Ibu ini Tuhan, Kau berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati juga Tuhan seluruh pergumulan hidupnya Tuhan. Bahkan apa saja yang dicita-citakan di dalam Engkau Tuhan, yang doakan, tetap tekun berdoa kepada-Mu Tuhan. Berkati juga Ibu Novi Praktika, dimanapun berada Tuhan, nyatakan kuasa-Mu memberkati Ibu Novi Tuhan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, pekerjaannya Tuhan. Kiranya biarlah melalui berkat yang dia terima daripada-Mu Tuhan, dia dapat saksikan Tuhan bahwa dia adalah anak-Mu Tuhan yang telah menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ida Sari, Engkau memberkati untuk kesetiaannya mengikut Engkau, melayani Engkau Tuhan dan keluarganya, dan pergumulannya Engkau tolong Tuhan. Berkati juga Ibu Monika Hadinata, berkati keluarga, berkati pelayanan pekerjaan, keluarga, kesehatan Engkau berikan Tuhan. Berkati juga Ibu Eli, Engkau berkati juga keluarga, pelayanan, dan juga pekerjaan, dan juga berikan kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu Tuhan. Berkati juga Ibu Tata dimanapun berada, berkati keluarga, pelayanan, bahkan juga apapun yang digumulkan dalam Engkau Tuhan, Engkau tolong Tuhan, dan juga semua doa-doanya dapat terjawab Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Liani, Engkau berkati Tuhan untuk kesetiaannya di dalam melayani Engkau Tuhan, terutama di PD Ekumene ini juga Tuhan. Engkau berikan kesetiaan Bapak, agar sungguh-sungguh Bapak dapat membantu Oma Sinta di dalam melayani Engkau Tuhan di PD Ekumene ini Tuhan, sehingga PD Ekumene ini menjadi tempat untuk memberitakan amanat agung Tuhan, yaitu Injil, keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Berikan berkati keluarganya, berkati juga pekerjaannya, dan juga berikan kekuatan kesehatan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ahok Tirta yang ada di Kanada, Amerika juga Tuhan. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati juga keluarga,
berkati juga kesehatannya Tuhan, bahkan juga dia dapat menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat yang ada di Amerika juga Tuhan. Masih banyak orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, orang-orang ateis Tuhan. Biarlah melalui kehidupan sebagaimana firman-Mu tadi Tuhan, yang menyatakan bahwa dari kehidupan orang-orang percaya juga tidak harus melalui khotbah, tapi melalui teladan dari kehidupan orang percaya, maka seisi rumah, bahkan sekeluarga bisa diselamatkan, orang-orang lain juga bisa diselamatkan Tuhan. Pakailah Pak Ahok Tirta yang ada di Kanada Tuhan, untuk menjadi saksi yang hidup. Kami juga berdoa untuk Bapak Francesca, yang berdoa Engkau memberkati pekerjaan, pelayanan, bahkan juga apapun pergumulannya, Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupannya Tuhan, menambahkan kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, kiranya Engkau lah yang turun tangan, dan kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan, dari hamba-Mu. Pada saat hari ini Tuhan, kami sampaikan doa kami percaya Tuhan, ketika kami meminta Engkau memberikan, ketika kami mencari kami mendapat, ketika kami mengetuk pintu-pintu dibukakan bagi kami. Kami percaya 2 atau 3 orang kami berkumpul dalam nama Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami di dalam Zoom ini saat ini Tuhan. Dan ketika Engkau Yesus hadir, apa saja pergumulan kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, mujizat Allah pasti terjadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami itu. Buat presiden kami, wakil presiden kami yang masih memerintah Tuhan, Presiden Jokowi dan juga Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, DPR, MPR, DPD, dan gubernur, bupati, wali kota sampai ke pelosok tanah air, TNI, pihak kesehatan, semuanya Tuhan. Jajaran yang ada di pemerintahan ini Tuhan, bekerja sama, lembaga-lembaga juga bekerja sama Tuhan, untuk membangun negeri ini yang kami dapat merasakan perkembangan pembangunan Tuhan. Kiranya Engkau lah yang pakai pemerintah ini sampai akhir periode pemerintahan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk hasil akhir daripada penghitungan, daripada pemilu 2024 ini Tuhan. Engkau kuasai Tuhan, pihak KPU, Bawaslu Tuhan, untuk tidak berhati curang, tidak ada yang berhati curang Tuhan. Kalaupun ada kecurangan dapat diperbaiki dengan baik karena Engkau campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat melihat Engkau yang telah memilihkan, baik itu presiden, wakil presiden, legislatif, DPD, bahkan semuanya yang Engkau pilihkan Tuhan. Bahkan semua orang yang tidak lolos juga Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan, untuk menerima apa adanya Tuhan, dan dapat bekerja, beraktivitas kembali. Jangan biarkan ada yang depresi, jangan biarkan ada yang stres Tuhan, tetapi kuatkan mereka Tuhan, karena mereka sudah berusaha, dan tidak semua usaha itu bisa berhasil Tuhan, karena semuanya sudah memiliki tempat tersendiri, Engkau yang menempatkan semuanya Tuhan. Semuanya keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami ini, jauhkan dari segala kerusuhan, jauhkan dari segala bentuk terorisme, jauhkan dari segala demo-demo Tuhan yang membuat terganggu aktivitas pembangunan di negeri kami ini Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan doa berkat, Bu Ana. Kekasih-kekasih Kristus, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang terbaik. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka diberkatilah apapun yang engkau kerjakan, dibuat berhasil, diberkatilah keluar masukmu. Bahkan Allah akan memerintahkan berkat itu turun atas kamu apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ketika kebutuhan itu belum ada, Tuhan sudah menyediakan. Dan engkau diberkati menjadi kepala bukan ekor, semakin naik bukan turun. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke. Terima kasih Bana. Ya, Luar biasa. shalom Sampai ketemu. semuanya. Ibu Hani Sampai cepat sembuh ya ketemu. Bu Hani, tetap kuat dalam Tuhan.